Aslinya saya di Sumatera Utara, Pematang Siantar, Batak. Cuman saya besar di Riau, Ustaz. Batak berarti marganya? Boru Marpaung, Ustaz. Apa yang menjadi pemicunya ketika itu akhirnya memutuskan saya syahadat deh gitu? Saya SMP di Kristen tuh kan anak-anak remajanya wajib mengikuti malua. Malua tuh seperti mendalami Injil lah, seperti itu. Nah, semakin saya mendalami Injil agama saya terdahulu, di situ banyak terjadi ketidaktenangan atau tergejolak, banyak yang pertanyaan-pertanyaan yang timbul seperti itu, tak seperti di Injil mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan, seperti itu kan. Banyak pertanyaan, salah satunya kayak seperti Eli lama sabatani itu, yang mengatakan Tuhan tolonglah aku. Padahal di gereja sendiri mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan gitu kan, yang mesti kita akui, kata seperti itu. Nah, pada saat itu tuh ayah bertanya sama pendeta yang mengajarkan, kalau memang dia anak Tuhan atau Tuhan, kenapa dia tidak bisa menyelamatkan diri dia sendiri, seperti itu. Terus yang kedua, kalau dia memang Tuhan, kenapa dia merasa seperti kita manusia merasakan sakit, sedih, seperti itu. Banyaklah pertanyaan-pertanyaan. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara sekalian, baru saja kita saksikan sebuah kesaksian dan pengakuan seorang mu'allaf ya, yang berasal dari Sumatera Utara. Tadi borunya disebut sebagai namanya adalah Boru Marpaung, begitu ya. Pengakuan atau apa yang disampaikan oleh saudari kita ini begitu luar biasa. Kita dapat mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan oleh beliau, begitu ya, berkaitan tentang daya nalar dan daya berpikir. Karena memang di dalam Islam itu banyak sekali ayat-ayat yang menganjurkan, yang memberikan satu isyarat atau perintah kepada kita agar menggunakan otak, menggunakan daya nalar, dan berpikir dengan baik dan benar, dan berpikir dengan kritis tentunya. Banyak potongan-potongan ayat yang kalau kita kenal di dalam Al-Quran itu kalimat-kalimat seperti afala tafakkarun, afala ya'qilun, afala tatafakkarun, afala ta'qilun, afala yatafakkarun. Nah, misalnya begitu tuh. Ayat itu menekankan bahwasanya agar manusia itu menggunakan otak, akal, berpikir secara mendalam, secara kritis, secara logis, nalar, ilmiah, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, memang kemampuan atau potensi manusia yang diberikan otak dan akal untuk berpikir secara tajam itu sebaiknya atau seharusnya dilakukan oleh manusia, begitu ya. Jadi justru kalau seandainya kita tidak mempergunakan akal kita, otak kita untuk menalar satu konsep, maka apa bedanya kita dengan binatang? Ya, yang membedakan kita dengan makhluk Allah yang lainnya salah satunya adalah kemampuan berpikir secara kritis, secara mendalam, begitu. Nah, apa yang dilakukan oleh saudari kita ini dengan memaksimalkan daya pikirnya, daya nalarnya, sehingga dia mendapati kebenaran di dalam ajarannya sendiri, gitu ya, menemui kebenaran Islam, menemui kelemahan yang ada di balik konsep ajaran agama yang dahulu dia anut, ya.
tidak sedikit para mu'allaf itu dia masuk ke dalam Islam itu karena memang menggunakan daya nalarnya yang baik, begitu ya. Karena memang Allah memberikan kita akal supaya kita itu mengkritisi, menggunakan dengan cara yang benar terhadap konsep-konsep kebenaran. Ya, tentunya di dalam hal ini berkaitan dengan kitab suci atau agama itu sendiri, konsep-konsep ajaran yang berkaitan dengan syariat atau agama itu sendiri. Di mana dia mencoba mengkritisi tentang ketuhanan yang dahulu dia imani, dia yakini, ternyata banyak hal-hal yang secara nalar dan logika itu nggak bisa diterima oleh akal, ya, nggak bisa terima oleh akal. Ya, kalau seandainya tadi dia katakan di situ Tuhan Yesus itu merasakan hal-hal yang seperti dirasakan oleh manusia. Ya, kalau ini biasanya kalau kita pertanyakan kepada saudara-saudara kita yang beragama Kristen, pasti dia akan menjawabnya di situ adalah unsur kemanusiaannya. Tapi bagaimanapun itu jawaban yang diberikan, yang namanya Tuhan, sosok yang dipertuhankan itu tidak mungkin sama dengan makhluknya atau dalam hal ini dengan manusia. Tuhan merasa lapar, Tuhan merasa sedih. Bahkan tadi dikatakan oleh saudara kita tadi itu, bagaimana mungkin Tuhan itu akan menyelamatkan umatnya? Lah, dia sendiri saja tidak mampu menyelamatkan dirinya dari keselamatan itu sendiri, gitu loh. Ya, peristiwa mungkin kalau seandainya kita mau agak lebih spesifik, maksud dan tujuan dari saudara kita ini adalah bagaimana ketika Yesus itu disalib, dia tidak mampu menyelamatkan dirinya. Yesus sendiri meminta keselamatan itu kepada Tuhan, sementara dia sendiri dijadikan Tuhan, ya. Dan dia berdoa kepada Tuhan. Tadi sempat dikatakan di situ kalimat Eli lama sabachthani. Ini kalimat ini atau ayat ini sebetulnya sudah tidak asing, sering kali lah diperdebatkan, sering kali diperbincangkan dan sering kali didiskusikan. Meski jawaban itu bermacam-macam, berbagai macam gitu ya. Yang jelas jawabannya kalau ditanyakan kepada saudara-saudaraku yang beragama Kristen, alasannya tetap hanya asumsi dan logika-logika yang nalar-nalar yang sifatnya liar gitu dan tidak bisa dipertanggungjawabkan begitu. Namun secara secara rasio di situ menggambarkan bahwasanya sosok Yesus itu sendiri dalam proses peristiwa penyaliban ternyata dia tidak berdaya dan tidak mampu, ya, dan tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya. Kalaulah saja dia memang diutus itu untuk dikorbankan untuk menebus dosa manusia, buat apa dia berteriak dengan kalimat Eli lama sabachthani, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau pergi meninggalkan aku? Itu artinya ketidakberdayaan dan artinya ketidakikhlasan, dan dia butuh pertolongan, ya. Nah, bagaimana mungkin, logikanya bagaimana mungkin sosok yang dipertuhankan itu ternyata dia tidak berdaya dan dia butuh pertolongan, gitu ya. Sudahlah dia tidak berdaya, di balik itu dia butuh pertolongan, butuh diselamatkan. Nah, ini salah satu yang menyebabkan saudari kita ini pada akhirnya banyak lagi ajaran-ajaran yang ada di dalam agamanya yang dahulu, yang itu sulit untuk bisa diterima oleh akal, sulit untuk bisa dicerna oleh logika. Padahal memang fitrahnya manusia itu adalah berpikir, salah satunya adalah berpikir dengan kritis, memaksimalkan kemampuan daya otak untuk berpikir dalam memutuskan antara benar dan salah, ya. Jadi fungsi otak kita ini bukan untuk menerima doktrin, bukan untuk mengakui doktrin, ya, tapi harus mencoba mengkritisi doktrin itu sendiri, ya. Mencoba mengkritisi doktrin itu sendiri, bahwasanya doktrin itu pantas atau tidak untuk diterima, benar atau salah adanya. Nah, itu yang perlu harusnya dipikirkan melalui otak itu. Jadi sekali lagi kita berikan apresiasi lah kepada saudari kita ini yang mu'alaf. Kita doakan semoga dia bisa istiqomah dalam keislamannya. Demikian saudara, semoga ini menjadi
iktibar bagi kita bersama agar kita menggunakan nalar, logika, dan akal kita dengan benar untuk menentukan dan memilih antara yang benar dan yang salah, antara yang sesat dan yang dalam kondisi mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.